Kamboja. Enak banget sih, apa namanya? Sumpah? Ngapain anjir aku 1 bulan di sini. Gus, dari sana nggak? Angsa tuh. Yuk, gas. Oke, yuk, gas. Ini deh, kayaknya 1 bulan bikin dengar-dengar nih ya. Sekarang tuh copet banyak banget tahu ada. Iya, di mana? Di mana-mana, dan salah satunya tuh kemarin ada. Ini copet. Ini ada yang copet kan? Sekarang copet ya. Itu kayaknya copet deh. Oh, ini bisa viral, ya ampun, bisa-bisanya siang-siang begini nyopet. Iya, copet, kenapa nggak dikejar? Mager. Apaan nih Gus? Kosong semua isinya. Coba lihat. Waduh, dompetnya tebel tapi apaan nih? Stok semua, nggak jelas ini. Apa? Ini makeup semua, isinya nggak ada. Aduh, nggak ada yang bisa kita jual. Nggak ada yang bisa diambil Gus. Makeup apa makeup? Aduh, salah, gagal. Kosong kita hari ini Gus. Aduh, salah itu milih mangsanya. Harusnya lihat yang tasnya tebal. Ini tebel Gus tapi nggak ada isinya. Wah. Ya. Anaknya makan apa ya? Iya, makan apa? Apa juga bingung. Din, bukannya itu pencopetan yang di sana ya? Iya, itu kan tetanggamu. Oh iya, ngapain coba mereka di situ? Kita lihat aja yuk. Yaudah, yuk. Din, ternyata tetangga loh. Iya, apa kita laporin aja keluarga? Ya kan? Tapi gak usah deh, cuma lihat tuh, mereka cuma dapat makeup, dapat apa? Gak dapat duit. Tapi makeup kan bisa untuk ceweknya mungkin. Mereka juga punya cewek. Itu tipe-tipe jomblo yang gitu. Oh iya. Itu bukan pencuri yang tadi. Iya, jadi ada. Betul. Jadi hal ini tidak boleh ditiru. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan kita. Mending kalian dapat penjelasan. Ini tasnya aja. Ya udah kita pergi ya. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu penyimpangan dan stigma sosial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita mulai dengan sebuah pemikiran dari seorang filsuf terkenal asal Prancis bernama Michel Foucault. Dia pernah berkata, penyimpangan bukan hanya masalah individu, tetapi hasil dari sistem yang menentukan norma tersebut. Artinya, penyimpangan tidak hanya tentang tindakan seseorang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menetapkan norma. Kira-kira apa ya dampaknya bagi kita? Nah, di video kali ini, kita akan membahas apa itu penyimpangan sosial, bagaimana stigma terbentuk, dan bagaimana kedua hal ini saling berhubungan. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dalam tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang melanggar aturan dan norma yang ada dalam masyarakat. Emile Durkheim, seorang sosiolog terkenal, menjelaskan bahwa penyimpangan bisa muncul ketika bagian dari masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak mungkin lebih rentan terlibat dalam perilaku negatif karena kurangnya pilihan untuk mereka. Lalu di sini ada Robert K. Merton yang mengatakan bahwa penyimpangan juga bisa terjadi ketika seseorang kesulitan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang benar.
Nah, misalnya seseorang yang ingin sukses secara finansial tetapi tidak punya akses kerja yang baik, mungkin merasa terpaksa memilih jalan pintas seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Selanjutnya ada tentang stigma sosial. Stigma sosial itu sendiri adalah label negatif yang sering diberikan kepada orang-orang yang dianggap berbeda ataupun menyimpang dari masyarakat. Namun, bagaimana stigma ini bisa terbentuk? Nah, stigma seringkali berasal dari anggapan atau prasangka yang dimiliki oleh masyarakat, yang kemudian menciptakan label negatif terhadap perilaku atau identitas tertentu. Erving Goffman menjelaskan bahwa stigma bisa membuat seseorang dipandang buruk oleh masyarakat. Contohnya, seseorang yang memilih gaya hidup yang berbeda seringkali menghadapi pandangan negatif, meskipun pilihan tersebut tidak merugikan orang lain. Stigma ini terbentuk dari penghakiman masyarakat yang cenderung memaksakan norma dan ekspektasi mereka pada orang lain. Contoh lainnya adalah stigma terhadap wanita yang belum menikah di usia tertentu, yang hal ini seringkali mendapatkan label kurang baik dari masyarakat. Padahal keputusan untuk menjalani hidup sesuai keinginan pribadi adalah hal yang penting dan harus dihargai. Nah, itu tadi pengantar tentang penyimpangan dan stigma sosial. Setelah memahami apa itu penyimpangan dan bagaimana stigma terbentuk, kita juga perlu melihat bagaimana fenomena ini bisa muncul dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini. Oke, materi selanjutnya yaitu penyimpangan dan juga teknologi. Nah, apa sih hubungan di antara penyimpangan dan juga teknologi? Nah, di era sekarang ini, kita tahu nih bahwasannya teknologi itu berkembang secara pesat. Dan juga teknologi ini menyebabkan yang namanya perubahan norma sosial dan juga tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan media sosial. Nah, media sosial tadi ini itu mampu mengubah perilaku manusia atau bahkan menyebabkan yang namanya penyimpangan baru seperti cyberbullying dan juga pencurian data. Selain itu, teknologi juga dapat disalahgunakan untuk hal yang tidak wajar atau tidak etis, seperti penyebaran informasi palsu yang biasa kita kenal dengan istilah hoax, lalu ada hacking, dan juga pembunuhan musik ilegal. Merupakan bentuk dari penyimpangan teknologi yang dapat merugikan individu, organisasi, atau masyarakat luas. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai generasi muda untuk berpikir secara kritis. Dari permasalahan penyimpangan tadi, diperlukan yang namanya kontrol sosial. Apa sih kontrol sosial itu? Jadi, kontrol sosial itu ialah bentuk dari pengendalian sosial yang mana berguna untuk menghindari kita dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Pengendalian sosial ini mengacu pada teknik dan juga strategi yang digunakan untuk mencegah kita dari perilaku menyimpang. Kontrol sosial ini bisa kita dapatkan yang pertama dari lingkungan keluarga, di mana kita sebagai anak itu dituntut untuk patuh kepada orang tua kita. Lalu yang kedua itu ada di lingkungan sekolah, yang mana kita diajarkan dalam hal kedisiplinan seperti penggunaan seragam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dalam perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini telah menetapkan aturan yang berlaku untuk mahasiswanya. Begitu juga yang keempat yaitu dalam organisasi birokrasi. Nah, dalam organisasi birokrasi ini tentu saja sudah ada sistem aturan yang formal. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dan kepatuhan, di mana kesesuaian dan kepatuhan adalah teknik-teknik dalam pengambilan sosial. Pengambilan sosial bahwa itu sesuai adalah di mana kita menganggap teman rekan kerja kita atau teman sebaya kita mempunyai hak-hak yang sama dengan kita. Sedangkan kepatuhan sendiri, menurut Stanley Milgram, melalui percobaan Milgram adalah sebuah pengenalan sosial yang dilakukan melalui otoritas atau kekuasaan seseorang, yang mana kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat mengendalikan orang lain. Contohnya adalah sebuah percobaan Milgram atau eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram melalui percobaan Milgram itu sendiri, di mana bahwasanya percobaan Milgram menunjukkan bahwa orang yang punya otoritas atau kekuasaan dapat mengaruhi tindakan orang lain. Percobaan Milgram mengarah pada mencoba agar orang lain dapat mengendalikan atau berbuat sesuatu melalui perkataan atau melalui tindakan yang dihasilkan oleh kekuasaan orang lain. Sehingga kepatuhan ini mengarah kepada orang-orang yang punya kekuasaan dan kita mengikuti kata-katanya. Selanjutnya, kesesuaian dengan kepatuhan ini
merupakan teknik pengendalian sosial yang bisa diterapkan untuk bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan atau perilaku sosial di kalangan masyarakat. Merefleksikan eksperimen Milgram, yang dimana percobaan Milgram itu sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Erin, dan saya akan melanjutkan mengenai merefleksikan eksperimen Milgram. Milgram itu sendiri menunjukkan bahwa dalam dunia industri modern, kita tunduk atau patuh kepada figur otoritas impersonal yang statusnya ditunjukkan oleh gelar ataupun seragam. Karena kita memandang figur otoritas lebih besar dan lebih penting daripada individu. Kita mengalihkan tanggung jawab atas perilaku kita kepada figur otoritas. Eksperimen Milgram menunjukkan bahwa secara umum, orang lebih patuh kepada figur otoritas. Penelitian lain menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk lebih patuh pada mereka yang merasa seperti korban untuk pantas dihukum. Pada tahun 2006, dengan menggunakan perlindungan tambahan untuk melindungi kesejahteraan partisipan, menurut psikolog Jerry Berger pada tahun 2009, mereka mengulangi bagian dari merefleksikan eksperimen Milgram yang dimana pada mahasiswa tingkat sarjana, Berger mengukur tingkat kepatuhan sebesar 70% lebih rendah, tetapi tidak signifikan. Bandingkan tingkat 82,5% yang diukur dua generasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya akan menjelaskan mengenai kontrol sosial. Kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Nah, tujuan dari kontrol sosial ini adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Kemudian, kontrol sosial ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrol sosial informal dan kontrol sosial formal. Kontrol sosial informal adalah pengendalian perilaku yang tidak bersifat resmi dan tidak melalui lembaga-lembaga formal. Kontrol ini dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari, biasanya melalui interaksi langsung dalam suatu komunitas atau kelompok sosial. Nah, contoh dari kontrol sosial informal ini, misalnya di keluarga orang tua menegur anaknya yang berbicara kasar, atau seorang teman yang menasihati temannya yang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, kejadian-kejadian seperti itu merupakan contoh dari kontrol sosial informal. Secara sederhana, sanksi dari kontrol sosial informal ini berupa teguran, celaan, pengucilan sosial, rasa malu, dan juga bisa berupa diberi masukan atau nasihat. Selanjutnya, kontrol sosial formal. Kontrol sosial formal adalah pengendalian perilaku yang dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, pengadilan, kepolisian, atau bisa juga sekolah. Nah, kontrol sosial ini memiliki aturan tertulis yang jelas dan dijalankan berdasarkan prosedur hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan. Contoh dari kontrol sosial formal ini bisa seperti polisi menangkap pelaku pelanggar hukum, misalnya dia mencuri atau melanggar lampu lalu lintas, lalu dikenakan sanksi seperti didenda atau dipenjara. Jadi, sanksi-sanksi dari kontrol sosial formal ini berupa didenda, dipenjara, diskorsing dari sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial, baik itu informal maupun formal, adalah alat penting dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan ukuran atau norma yang berlaku. Nah, kedua jenis kontrol sosial ini saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban sosial. Halo, saya Tasa Mariatun Nazah akan menjelaskan terkait 3 hal. Yang pertama yaitu hukum dan masyarakat, yang kedua teori kontrol, dan yang ketiga perspektif sosiologi terhadap perilaku menyimpang. Hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat membutuhkan hukum di dalam kehidupannya. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang.
Hukum dibuat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Misalnya di negara Singapura, terdapat hukuman bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Apabila mereka kedapatan membuang sampah sembarangan, maka mereka akan dikenai sanksi sebesar $200. Yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa kita berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya mengarahkan kita untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat ataupun daerah tertentu. Teori kontrol berfokuskan kepada bagaimana suatu individu itu beradaptasi di dalam suatu daerah untuk menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku di daerah atau sekelompok masyarakat tertentu. Misalnya di daerah Aceh terdapat kontrol sosial yang mengharuskan masyarakat muslimah menggunakan hijab atau berpakaian sopan untuk menutupi auratnya. Sehingga orang-orang yang dari luar Aceh, mereka datang ke Aceh, maka mereka otomatis akan menyesuaikan diri dengan menggunakan pakaian yang sopan dan menutupi auratnya. Yang ketiga yaitu perspektif sosiologi terhadap perilaku penyimpangan. Pelaku penyimpang tidak hanya didasari oleh faktor biologis yang terlahir dari gen yang buruk ataupun keturunan nenek moyang yang primitif. Namun sosiologi juga melihat faktor sosial yang berperan penting dalam membentuk suatu karakter individu di dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan dapat dipengaruhi oleh interaksi individu dengan masyarakatnya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Bye-bye! Nah, selanjutnya kita masuk pada teori deviasi Martin. Nah, Martin ini berpendapat bahwa penyimpangan merupakan suatu proses adaptasi terhadap suatu situasi tertentu. Kita bisa ambil dari dua sampel, yaitu penjamret dan seorang guru. Nah, di mana keduanya ini memiliki satu kesamaan loh. Ya, mereka sedang bekerja untuk menghasilkan uang, yang dimana uang itu dapat ditukarkan dengan barang yang mereka inginkan. Nah, Martin ini juga mengidentifikasi ada 5 cara manusia untuk beradaptasi. Yang pertama itu ada konformitas. Konformitas adalah tujuan dan cara yang sudah dibenarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, tujuannya untuk bekerja dan caranya adalah menjadi seorang guru. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi yaitu tujuannya sudah benar namun caranya salah. Nah, seperti penjabat tadi, tujuannya adalah bekerja namun caranya salah, dia malah menjamret. Itu tidak baik ya guys, jangan tiru. Nah, yang ketiga itu adalah ritualisme. Ritualisme adalah meninggalkan tujuan budaya yang seharusnya namun tetap mengikuti cara yang sudah dibenarkan oleh masyarakat. Nah, sebagai contoh adalah seorang guru yang mengajar hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang guru, tetapi melupakan bahwa tugas seorang guru juga mendidik moral seorang muridnya. Nah, yang keempat ada ratretisme. Nah, ratretisme ini adalah meninggalkan tujuan dan cara yang sudah dibenarkan oleh masyarakat. Contohnya seseorang bunuh diri karena merasa gagal atas hidupnya. Nah, yang kelima ini ada rebellion. Rebellion itu adalah penarikan diri dari tujuan yang sudah dibenarkan oleh masyarakat serta upaya untuk membenarkan cara yang baru. Nah, contohnya seperti pemberontakan. Saya Novi Amalia akan menjelaskan materi tentang perspektif interaksionis, transmisi budaya, dan juga teori disorganisasi sosial. Yang pertama, perspektif interaksionis. Perspektif interaksionis adalah hubungan orang-orang dengan berbagai aspek masyarakat sebagai respons terhadap interaksi mereka dengan orang lain. Teori interaksionis penting karena memungkinkan respons tertentu pada seseorang dipahami sebagai sebagian pandangan masyarakat yang luas. Perspektif interaksionis ini lebih menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari interaksi sosial masyarakat dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol yang pada akhirnya akan dimaknai secara kesepakatan bersama oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka. Selanjutnya yang kedua, transmisi budaya. Transmisi budaya adalah cara seseorang mempelajari budaya baru dengan melibatkan diri dan mempelajari lebih dalam budaya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Transmisi budaya dapat terjadi apabila itu yang pertama penularan langsung. Penularan langsung ini seperti budaya yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya secara langsung. Yang kedua, penularan tidak langsung, yaitu budaya yang diserap secara tidak langsung seperti meniru dan mengamati budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, observasi, yaitu mempelajari kebiasaan dan juga mengamati budaya yang ada di sekitarnya. Yang keempat, imitasi, yaitu meniru perilaku atau budaya yang ada di sekitarnya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah pergeseran nilai-nilai sosial serta mulai pudarnya keterikatan sosial atau tatanan sosial dari suatu lembaga sosial yang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai maupun norma-norma sosial yang kemudian mengarah pada kekacauan atau perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor disorganisasi sosial yaitu yang pertama sosial budaya. Faktor sosial dalam makna budaya yaitu yang meliputi seperti adanya ikatan primordialisme yang didasarkan pada kepentingan solidaritas etnis, ras, budaya, golongan yang tertentu. Yang kedua, politik. Faktor politik dalam hal ini dapat dilihat dari melemahnya hubungan antar kelompok, yang misalnya ada pandangan politik yang berbeda yang akan berujung atau cenderung berujung konflik. Faktor yang terakhir yaitu ekonomi. Faktor ekonomi dapat dilihat dari munculnya kesenjangan sosial serta status sosial dalam aspek ekonomi yang dapat menyebabkan perpecahan yang mengarah pada disorganisasi sosial itu sendiri.